Om, Tante, dan teman-teman semua. Apa kabar kalian hari ini? Sehat-sehat dan semangat selalu ya. Oke? Everything happen for a reason? Check. Sheila? Check. So, welcome back to Ceritanya si Mega. Oke, Oma, Opa, Om, Tante, dan teman-teman semua. Untuk video kali ini, kita bikin sedikit berbeda ya. Karena di video kali ini, Mega mau mengajak seorang Romo Indonesia yang berkaryanya itu di Brasil, khususnya di pedalaman Amazon. Gimana ngobrolnya Mega sama Romo Ramlan dan Troy? Yuk kita langsung simak videonya. Semuanya, salam kenal. Saya host baru di sini, menggantikan Mega. Kali ini yang saya hanya sebagai moderator dan membuat mereka ngobrol-ngobrol soal kondisi non maupun kehidupan Romo yang ada di tempatnya Anaconda di Amazon gitu. Oke, Romo, ini sebenarnya yang ngejawab, yang bertanya jawab si Romo sama si Mega, cuman nggak apa-apa aku jadi moderator aja lah, ikut nimbrung gitu, ya. Oke. Romo, kenapa pilih pelayanan di hutan Amazon? Oke, Mas Troy, selamat malam dari sini, dari Brasil. Di Brasil sekarang sebenarnya jam 10 pagi. Oh, jam ya. lagi segar-segarnya. Jam 10 pagi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan itu. Ketika saya masih prater, saya sudah memiliki mimpi untuk bekerja dengan orang-orang India. Itu yang pertama. Dan ketika saya mencari di mana ada orang India, saya menemukannya di Amazon. Dan ternyata Amazon itu luas sekali. Amazon itu dimiliki 7 negara. Setelah itu saya memilih bagian mana yang harus saya kunjungi yang pertama. Lalu saya memilih Brasil. Ketika saya di Brasil, belajar bahasa, bekerja 3 tahun di pinggiran São Paulo. 3 tahun kemudian saya pindah ke Amazon. Dan saya di sini bertemu dengan orang-orang Indian yang saya impikan dulu. Ya, motivasi utama itu bekerja dan tinggal bersama dengan orang-orang India. Kenapa orang Indian jadi satu yang menarik buat Romo? Karena orang Indian ini kan unik, budayanya kaya sekali. Mereka tinggal di kantung-kantung hutan di hutan Amazon. Dan mereka hidup sangat natural, alami masih, sehingga bagi saya ini sesuatu yang menantang untuk bisa sampai ke hutan bertemu dengan mereka. Karena banyak orang menonton film Indian itu sangat menarik. Lalu saya ingin tahu bagaimana sebenarnya hidup mereka di tengah hutan sana. Dan ternyata sangat menarik memang. Ya. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari mereka. Bagaimana mereka berburu, bagaimana mereka merayakan pesta, menikah, baptis anak. Itu sesuatu yang sangat unik dan berbeda dan tidak dimiliki oleh budaya lain. Ya, itu yang membuat saya merasa tertarik di sana.
Tapi Romo, emangnya Romo nggak takut sama anaconda? Ya, anaconda itu sering dimunculkan di televisi atau media sosial. Memang itu ada, tapi itu tidak selalu muncul, ya, tidak selalu muncul. Anaconda itu hanya di hutan-hutan tertentu saja, sehingga kita jarang bertemu anaconda. Bertemu ular banyak, tapi anaconda sangat jarang sekali. Yang justru banyak itu buaya dan piranha. Kalau itu tiap hari kita bisa ketemu, bahkan kita makan. Begitu. Tapi itu nggak bahaya ya, Mo? Bahaya sebenarnya, tapi ya kita sudah tahu bagaimana cara menghindarinya. Sudah berpengalaman nih berarti ya, Mo? Iya, begitulah. Romo kan udah lama nih di pedalaman Amazon. Apa sih perbedaan karakter antara orang di sana dengan orang kita di sini? Ya, banyak sekali. Hutan Amazon itu sangat kaya dan memberikan segalanya. Ingin makan ikan, datang ke sungai. Bikin makan buah sayur, pergi ke hutan. Bikin makan daging, berburu. Artinya hutan itu memberikan kehidupan. Itu membuat orang-orang India itu tidak memikirkan masa depan. Artinya tidak perlu menabung, tidak perlu harus bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu untuk dimakan. Ya, ini membentuk karakter mereka menjadi karakter yang santai, menikmati hidup. Bukan santai karena malas, bukan, tapi menikmati hidup. Ya, kalau kita lapar, ayo kita mancing. Kalau kita lapar, ayo kita ke hutan. Jadi ritme hidup mereka itu bekerja setengah hari, istirahat setengah hari. Selain itu, dalam kehidupan beriman juga, ya mereka orang-orang Indian ini sangat percaya kepada Santo Santa. Mereka lebih mengenal Santo Santa daripada mengenal Yesus sendiri. Jadi kita masuk melalui Santo Santa saja untuk memperkenalkan Yesus kepada mereka. Bedakan di Indonesia, tidak begitu dengan Santo Santa. Walaupun ada pesta pelindung, tapi orang kan itu hanya diingat sekali setahun saja. Lalu ingat kepada Tuhan Yesus. Dan karakter orang Indonesia itu kan selalu ingin mengejar kekayaan, mengejar itu. Orang-orang Amazon tidak melakukan hal itu. Mereka sangat santai. Ya, tetapi ada juga orang-orang yang sudah terkontaminasi dalam arti tertentu, dipengaruhi oleh pikiran-pikiran dari luar. Mereka berusaha keluar dari hutan, dari habitat mereka, komunitas mereka, ke kota. Tetapi di kota mereka tidak mampu melakukan apa-apa. Ini yang menjadi persoalan. Karena tidak memiliki pengetahuan, pengalaman, dan modal untuk bekerja. Ketika mereka tidak mampu bersosialisasi dengan baik mencari pekerjaan, akhirnya membuat onar, narkoba, seks bebas, mencuri, itu yang menjadi masalah. Tetapi ketika mereka tinggal di kampung mereka, di komunitas mereka, hidup mereka akan sangat baik. Yang karakter ini memang juga menjadi ada baiknya, ada sulitnya, karena membuat kita harus berjuang untuk bisa mengimbangi dua-duanya. Begitu. Berarti bisa dibilang ini culture shock-nya ya, Romo? Iya, begitu. Karena kita tidak bisa mengajari mereka dengan kata-kata atau dengan penjelasan. Untuk mereka itu kita tidak boleh banyak bicara, tetapi banyak bekerja. Artinya kita harus tunjukkan bagaimana hidup yang baik itu seperti apa. Jadi kita tidak cukup hanya membuat katekese, mengajari mereka duduk di kelas untuk belajar, tidak. Tetapi kita bawa mereka, misalnya kita mau menanam sayur misalnya, kita bawa mereka ke kebun, lalu kita kerja, tunjukkan kepada mereka bagaimana cara menanam sayur. Jadi itu juga harus kita ikuti ritme hidup mereka. Sehingga sedikit pergerakan kita itu menjadi lambat. Orang Jawa, orang kita bilang sangat lelet, lamban gitu. Tapi ya itu bagian dari proses ya untuk bisa masuk ke hidup mereka.
Begitu. Berarti sistem pelayanan antara gereja di Indonesia dengan di sana berbeda banget, Romo. Berbeda. Kita di sini tidak memikirkan bagaimana supaya umat datang ke gereja, bukan. Yang pertama itu bagaimana supaya mereka hidup baik. Ya, sehingga kita sering itu berkatekese, kita ajak main sepak bola dulu, lalu kita berkatekese, atau kita ajak mancing dulu bermain, kita berkatekese. Karena kalau kita langsung ajak mereka ke gereja, mereka bosan. Bosan, duduk mendengar itu bukan budaya mereka. Di gereja itu, mereka bosan, sehingga kita berusaha untuk mencari cara lain. Ya, tetapi kalau orang-orang yang sudah di kota ini, ya di kota dalam arti di luar dari hutan itu, mereka sudah kita ajak untuk selalu datang ke gereja. Begitu. Kalau Romo lebih cenderung di kota atau di pedalamannya sih? Di pedalaman, saya di kota hanya untuk cuci baju saja. Jadi saya lebih banyak di jalan di kota-kota hutan mereka. Nah, Romo sudah kenal ya sama si Mega ya? Ya. Udah lumayan lama ya, Mo? Lumayan sejak prater. Kenapa? Romo ini tuh tempat aku konsultasi. Kalau misalnya aku lagi bunda gulana, aku konsultasi sama Romo Ramlan. Itu ya, Romo Ramlan cukup mengenal aku ya, Mo? Ya, lumayan. Romo, ya. apa yang Romo lihat dari pribadinya si Mega ini ketika dia diterpa dengan keadaan seperti sekarang? Ya, saya melihat Mega ini yang pertama-tama itu sebagai seorang pribadi yang selalu ingin tampil beda sebenarnya. Memiliki mimpi, ya, selalu ingin berusaha untuk mandiri. Itu yang saya lihat dari dia. Hanya terkadang semangatnya dia itu tidak diimbangi dengan energi yang ada sekarang. Sehingga terkadang mimpi itu tertunda-tunda. Ya, tapi saya percaya bahwa semangatnya ini pasti akan membuat dia bangkit lagi. Karena dia tidak pernah tidak terlalu banyak mengeluh, tapi selalu bercerita tentang harapan-harapannya ke depan. Menurut saya itu sangat positif untuk iya, mau kalau dia misalnya sebagai seorang anak muda. Kalau misalnya kebanyakan mengeluh, nanti lupa caranya bersyukur sama Tuhan, kan? Itu dia. Jadi, dikurangin aja mengeluhnya, dicari banyak bersyukurnya aja. Jadi hidupnya lebih menikmati hidup. Itu sih kalau menurut aku. Benar. Romo, di Amazon sana itu apakah banyak orang juga yang mengalami kondisinya seperti Non? Di Amazon itu lebih banyak orang yang kena depresi. Yang seperti Ega ini tidak banyak kita ketemukan, tapi orang yang depresi itu banyak. Anak-anak kecil saja sudah depresi. Depresi itu mengerikan. Gimana tuh, Mo? Depresi itu macam orang stres itu kan. Sehingga banyak di sini anak-anak muda yang bunuh diri. Usia 13 tahun, 17 tahun, banyak sekali anak muda yang bunuh diri di sini karena stres, depresi, tidak bisa mengendalikan diri. Alasan yang pertama itu saya katakan tadi, ketika mereka keluar dari habitat mereka ke kota, mereka tidak bisa mengimbangi, tidak bisa berbuat apa-apa, akhirnya memutuskan diri untuk mati, bunuh diri. Selain itu juga karena masalah keluarga. Karena di sini banyak orang kawin cerai itu, anak lahir tanpa kasih sayang, tidak ada yang merawat, tidak ada yang peduli. Ini juga membuat orang depresi, sehingga memutuskan merasa diri tidak berguna, tidak dihargai, memutuskan diri untuk bunuh diri. Itu banyak sekali. Ya, hampir dalam tahun ini saja kami sudah kehilangan 7 anak muda karena bunuh diri. Ya, itu yang paling banyak terjadi. Kalau kita, terus caranya gereja untuk mengatasi hal seperti itu gimana tuh, Mo? Ya, ini pekerjaan yang amat sulit karena
tidak ada kolaborasi dari keluarga. Dari yang kita buat itu, kita banyak bermain dengan anak-anak muda. Mengajak mereka bermain, entah apa kesenangan mereka, lalu kita ajak berdoa, berdiskusi, lalu kita panggil juga psikolog untuk membantu mereka. Itu, tapi sangat sedikit pengaruhnya karena keluarga tidak berkolaborasi, tidak membantu. Kita tolong mereka di luar, kembali ke rumah, terjadi hal yang sama. Keluarga tidak menghargai, sehingga pekerjaan ini menjadi sesuatu yang amat sulit sebenarnya. Ya, beda dengan Ega, kan semua sayang sama Ega. Kakak, adik, mama, umat, teman-teman semua sayang, sehingga harus bangkit. Itu berkat banget buat Mega, Romo. Iya, benar. Mega harus bersyukur untuk itu. Makanya Mega bilang dikurangin keluhannya, dicari aja berkatnya, biar bisa lebih menikmati hidup. Iya, benar. Terus Romo, ya, Mega mau tanya dong, kan kita kan sebagai orang yang percaya pada Tuhan, hal pertama apa sih, berdasarkan pandangan Romo, hal pertama apa yang harus kita lakukan ketika kita mendapat kenyataan yang berat? Contohnya kayak aku gitu. Jujur aja, waktu awal pertama kali aku menerima kondisiku seperti ini, aku sempat putus asa sih, Mo. Ya, yang pertama sebagai seorang beriman, kita harus berpikir dengan tenang bahwa Tuhan itu tidak pernah merencanakan hal buruk dalam hidup kita. Ya, Tuhan tidak pernah merencanakan hal buruk di dalam kehidupan kita. Tetapi terkadang Tuhan mengizinkan sesuatu itu terjadi karena Ia memiliki rencana mulia untuk hidup kita. Ya, dan tidak semua orang bisa mengalami itu. Karena kualitas iman seseorang itu berbeda. Cara pandang seseorang itu berbeda. Artinya Tuhan memilih orang yang kuat untuk bisa hal itu terjadi dalam mewujudkan rencana mulianya. Sehingga ketika terjadi hal itu, apa yang perlu kita lakukan? Menurut saya sebagai seorang beriman mensyukuri itu. Mensyukuri itu bahwa kita mengalami hal seperti ini supaya Tuhan menunjukkan kemuliaannya di dalam diri kita. Ya. Itu sangat penting, karena kalau kita melihat ini sebagai dosa atau sebagai masalah, itu kita akan menjadi makin tertekan sendiri. Tetapi kalau kita melihat ini Tuhan mengizinkan ini terjadi supaya kemuliaannya nyata di dalam diri kita, ya itu menjadikan sebuah rahmat bagi kita. Ya, tidak mudah, tapi kita harus melihat dalam kacamata iman, ya. Itu penting. Buktinya sekarang Mega kuat. Itu mujizat. Iya, tapi butuh proses juga, Mo tahu kan? Iya, benar. Terus Mega benar. mau tanya, Mo, kan Romo tahu Mega sempat putus asa waktu itu. Mega sempat menyalahkan Tuhan, Mega sempat nggak bisa terima kondisi barunya Mega ini. Itu dosa ya, Mo? Iya, dosa dalam arti begini ya. Kita sebagai manusia kan tidak mampu mengerti semua rencana Tuhan. Ketika kita tidak mampu mengerti semua rencana Tuhan, kadang kita menjalankan imajinasi kita. Ketika imajinasi yang berjalan terkadang ya semua menjadi salah untuk menutupi ketidakberdayaan kita sebenarnya. Tetapi saya percaya Tuhan mengerti semuanya itu. Ya. Iya sih. Karena kalau sekarang ini Mega jadi merasa kayak, aduh kok jahat banget ya, aduh kok bodoh banget ya, sempat menyalahkan Tuhan gitu. Dan ternyata setelah berjalannya waktu tuh, Mega jadi tahu, oh ini alasannya. Gitu. Dengan Tuhan kasih Mega kondisi seperti ini tuh sebenarnya banyak nilai positifnya juga. Banyak hal yang baiknya juga. Itu sih. Benar-benar. Ya, misteri itu selalu tersembunyi. Tapi dengan proses kita akan bisa merasakan maknanya itu semua. Mau tanya. Ya. Itu bagaimana sih caranya kita tahu bahwa Tuhan menginginkan musibah terjadi sama diri kita gitu?
Iya, seperti saya katakan tadi, sebagai manusia kita sangat sulit untuk memahami ini, untuk langsung bisa mengerti, karena tidak ada yang ya, bisa. Butuh waktu ya? Iya, butuh waktu, karena itu tadi, karena tidak ada orang yang mempersiapkan diri untuk menerima itu. Ya, tidak ada orang yang siap besok akan ada seperti ini, saya siapkan diri saya, tidak ada. Sehingga perlu ada proses untuk sampai ke sana. Lalu, bagaimana kita bisa merasakan? Sebenarnya pertama itu lihat kehadiran orang-orang yang selalu mendukung kita. Ketika orang di sekitar kita itu mendukung kita, mendampingi kita, ini adalah sebuah perjalanan untuk melihat itu, bahwa Tuhan mengutus orang-orang yang selama ini mungkin, yang tidak begitu dekat dengan kita, pasti ada perubahan. Ada kasih sayang yang lebih, perhatian yang lebih, itu pasti terjadi. Dari situ kita sudah mulai merasa bahwa semuanya ini harus terjadi supaya ada perubahan. Bukan hanya dalam diri saya, tetapi orang-orang di sekitar saya juga. Sampai pada titik tertentu nanti akan semakin terang bahwa ini adalah rencana Tuhan supaya hidup saya lebih baik. Ya, tapi tadi tidak selalu mudah karena orang tidak pernah mempersiapkan diri untuk menerima itu. Ya, namanya manusia pasti maunya yang gampang-gampang, yang enak-enaknya menurut mereka. Tapi kan belum tentu baik untuk menurut Tuhan, kan? Benar. Oke, Romo. Ya. Kan di video Mega sebelumnya itu, Mega memberitahukan ke para penonton channelnya Mega, itu tentang kesaksian mujizat-mujizat yang Mega dapat pada waktu tahun 2010 itu. Ya. Menurut pendapat Romo, mujizat itu apa sih, Mu? Iya, mujizat itu tanda nyata kehadiran Tuhan dalam hidup kita yang memberikan kita semangat baru, hidup baru. Ya, artinya itu rahmat yang besar yang bisa kita rasakan, yang membuat kita semakin dekat dengan Dia, yang membuat kita bisa mensyukuri kehidupan kita, yang membuat kita semakin bangkit. Ya. Dan kalau kita bisa merasakan rasa syukur ini, sebenarnya mujizat itu terjadi setiap saat. Tetapi ada momen-momen tertentu yang langsung menyentuh hati kita, ini mujizat karena saya tidak pernah merasakan itu. Ada sesuatu yang berbeda di dalam kehidupan kita ketika kita merasakan itu. Iya, kan Mega di video itu bilang mujizat pertama yang Mega rasain itu adalah Mega diberi kekuatan sama Tuhan Yesus untuk tetap sadar walaupun pada saat kejadian itu kepala Mega sakit banget. Itu termasuk mujizat juga kan, Bro Romo? Benar. Iya, termasuk mujizat. Itu termasuk mujizat juga ya? Iya. Terus, menurut pandangan Romo, atau tips dari Romo untuk meyakinkan bahwa apapun kejadian maupun itu berat dan sulit gitu ya, itu adalah sebuah mujizat, bukan sebuah musibah. Contohnya kayak kejadian aku. Waktu kejadian aku itu kan berat banget kan buat aku. Iya. Nah, ada nggak tips buat dari Romo untuk para penonton gimana supaya musibah itu kita bisa menjadikan itu sebagai mujizat? Ya, kita harus selektif juga ya, harus hati-hati juga. Tidak boleh kita mengatakan bahwa semua musibah itu adalah mujizat. Tidak boleh, karena saya mengatakan bahwa sesuatu yang buruk itu terjadi bisa karena lingkungan, bisa karena direncanakan orang lain, bisa juga karena kesalahan sendiri. Ya, jadi kita tidak boleh mengatakan bahwa semua peristiwa yang seperti itu, musibah itu adalah mujizat.
yang dikatakan mujizat itu ketika kita bisa menerima peristiwa itu dengan kacamata iman. Misalnya, Ega katakan tadi, jatuh, kepala sakit, sakit sekali, tetapi masih bisa sadar. Nah, untuk mengatakan kata sadar ini kan bukan Mega sendiri. Artinya ada sesuatu yang lebih besar dalam diri Mega untuk mengatakan bahwa, wah, saya masih sadar. Itu baru mujizat, bukan peristiwanya. Jadi bukan peristiwanya, tetapi proses menyadari kesadaran itulah sebuah mujizat. Saya mengerti kan? Bukan saya jatuh, Pak, mujizat. Bukan. Tetapi ketika terjatuh lalu ada kesadaran, wih, saya masih sadar, syukur kepada Allah. Disitulah terjadinya mujizat itu. Jadi tidak bisa kita katakan dia jatuh, mujizat. Bukan. Jadi pas dia jatuh, lalu kita merasa bahwa ada sesuatu yang menyelamatkan kita, dengan jatuh itu kita tidak mati, tapi justru bersyukur. Di sini kita bisa mengatakan syukur kepada Allah, ini mujizat. Bisa dibedakan kan, bukan peristiwa jatuhnya. Tapi kemudian setelah efek dari jatuh itu, apa yang membuat kita bisa bersyukur? Situlah letak mujizatnya. Begitu. Sehingga ketika orang lain mengalami hal sama, apa yang bisa kita katakan? Yang bisa kita katakan bahwa kejadian itu membuat kita semakin lebih baik, kita syukuri saja. Kalau kejadian itu membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, dekat dengan saudara-saudara kita syukuri saja. Ya, itu yang kita katakan mujizat. Tapi kalau peristiwa itu membuat kita menjadi tidak ada relasi yang baik dengan Tuhan, tidak ada relasi yang baik dengan keluarga, saudara-saudara kita, itu bukan mujizat. Ya, itu bukan mujizat, tetapi ketika kita bisa bersyukur dan membuat relasi kita semakin baik lewat peristiwa itu, berarti bukan kita sendiri yang berbicara. Tapi Roh Kudus juga dalam diri kita untuk bisa mengatakan itu. Karena tidak mudah mengatakan itu. Syukur saya masih hidup, syukur saya masih sadar dalam keadaan sakit seperti itu. Ya, disitulah letak kita melihat bahwa Tuhan ada menyelamatkan kita. Begitu. Romo, apa sih peranan gereja untuk orang-orang yang seperti Mega ini, Romo? Ya, sebenarnya gereja itu sudah memberi banyak ya. Ketika ada gereja menemukan orang-orang yang seperti Mega ini, sebenarnya gereja menyediakan pelatihan-pelatihan juga. Pelatihan-pelatihan, pendampingan, kursus. Hanya sayang tidak di semua tempat ini terjadi. Tapi pada umumnya kita menyiapkan pendampingan-pendampingan seperti psikolog, contohnya, lalu kesehatan, pendampingan secara rohani itu selalu ada sebenarnya. Ya, seperti saya katakan di sini banyak orang depresi. Kita gereja mencari orang-orang yang bisa membantu dari segi makanan, mungkin vitamin atau bimbingan rohani atau konseling kita siapkan sebenarnya. Ya. Begitu. Kan kalau misalnya di Indonesia itu, aku waktu itu awal-awal kondisiku seperti ini, itu ada kunjungan dari diakon, dari prodiakon untuk misa. Di sana juga nggak sih, Mo? Nah itu dia, selalu ada itu memang. Ada juga ya? Ada. Ada lagi? Jangan terlalu serius ah. Iya nih. Ya, Mo. Mana nih moderator dia? Tadi kan soal Romo, gereja. aku kan waktu kejadian aku itu, dokter, aku dengar sendiri, dokter sudah bilang bahwa kemungkinan aku untuk selamat itu kecil. Ya. Benar-benar tinggal tunggu mujizat Tuhan. Terus dan ternyata aku selamat. Apakah ini bisa dikategorikan ini kehidupan kedua aku atau gimana sih, menurut Romo?
Iya, kehidupan kedua sebenarnya bukan. Tapi ada sesuatu yang hidup baru. Bukan kita bilang kehidupan kedua, tapi hidup baru. Hidup baru karena sudah dalam arti tertentu sudah mati tapi bangkit lagi. Dan itu kan mati secara medik, secara kesehatan. Karena dokter yang mengatakan. Tapi Tuhan berkata baru dan memberikan kehidupan baru. Ya, dibangkitkan. Sehingga dikatakan hidup baru, justru hidup baru itulah yang membuat Ega seperti ini sekarang. Bukan Ega yang dulu lagi, tapi Ega yang baru karena memiliki hidup baru. Yang dulunya mengeluh sekarang jadi motivator. Itu kan tidak mudah memahami itu. Kalau kita lihat ke belakang apa yang terjadi dalam kehidupan Ega sebelumnya, ya kan, itu perubahan yang sangat signifikan menurut saya. Jadi bukan hidup yang kedua, tapi hidup yang baru yang Ega miliki sekarang. Iya. Itu artinya Tuhan punya maksud ya untuk memberikan hidup yang baru ini ya. Iya. Tentunya si Mega harus bisa mengisi dengan baik gitu ya. Iya. Itu maka saya bilang tadi yang dulunya dia sering mengeluh, bukan sering, pernah mengeluh, sekarang malah jadi motivator oleh rencana mulia Tuhan. Ya, saya yakin dengan melihat video-video Ega pasti akan banyak orang yang bangkit lagi. Ya, semoga Romo, kan emang itu tujuannya Mega bikin channel ini itu supaya orang-orang di luar sana dengan kondisi seperti Mega tuh tidak terus depresi, tidak terus terpuruk gitu, tapi berusaha untuk positive thinking sama Tuhan. Benar. Karena Mega yakin dan percaya banget sih kata-kata ini, everything happen for a reason. Benar, saya juga perhatikan itu dari tadi. Kata-kata itu bagus sekali itu. Benar. Wow. Iya, kata-kata ini sih mau yang menguatkan mental Mega, menguatkan ya bisa dibilang keimanan Mega juga dengan kata-kata ini. Ketika Mega lagi, aduh Tuhan capek, habis itu aku ingat kata-kata ini, oh ya, everything happen for a reason. Tuhan pasti punya alasannya sendiri. Kenapa aku dikasih kejadian seperti ini, kondisi seperti ini, pasti Tuhan ada alasannya sendiri. Dan itu pasti yang terbaik buat aku. Ya kan, Mo? Benar. Oke, Mo. Ada pertanyaan terakhir sih dari aku. Tapi sebelum aku tanya, aku mau tanya dulu ke Mega. Ada yang mau ditanyain lagi nggak sebelum aku tanya? Kayaknya dari aku gitu aja sih. Nah, ini Mo. Aku sebagai temannya Mega maupun orang yang lain atau bisa dikatakan umat-umat yang ada di sekitar Mega, apa sih yang harus kita lakukan terhadap Mega supaya bukan cuma terhadap Mega sih, kepada orang-orang yang mengalami berkebutuhan khusus supaya mereka itu merasa dianggap. Apa sih yang harus kita lakukan gitu? Yang pertama itu selalu ada bersama dengan dia, supaya jangan merasa sendirian. Ya, kehadiran kita itu sangat penting, walaupun hanya menyapa, bercanda, bertanya, berdiskusi itu sangat penting. Karena sangat bermakna sih buat aku pribadi tuh itu apa maksudnya? Ya bermakna banget gitu, kayak wah diperhatiin gitu. Itu support, itu salah satu bentuk support. Walaupun hal sekali tapi itu support yang luar biasa. Buat aku pribadi ya, berarti mungkin buat yang di luar sana juga sama aja. Ya, benar. Karena orang-orang seperti Ega ini kan yang paling utama itu saat ini, ya syukur Ega sudah bangkit. Kalau yang lain itu perhatian sebenarnya. Perhatian supaya jangan merasa sendirian. Ya, kasih sayang itu perlu. Kasih sayang itu perlu, perhatian itu perlu. Itu sangat dibutuhkan untuk bisa bangkit. Ya, itu yang paling utama. Jadi jangan sempat ditinggal sendiri. Walaupun dia bisa mengatakan saya bangkit, tapi ketika teman-temannya yang lain menjauh juga,
pasti akan ada sesuatu yang mengganjal ya di dalam hati. Tapi ketika teman-teman umat sekalian selalu mendukung, ayo Ega semangat, kamu tidak sendiri, kami ada bersama dengan kamu, itu akan membuat kita semakin hidup. Itu yang paling penting menurut saya, selain doa ya. Jadi jangan pernah ditinggal Ega ya, dampingi terus Troy. itulah ya, apa ya, Troy, dengar Troy. sebagai umat Ditemenin Kristen terus atau meganya. umat pengikut Kristus atau yang berani mengatakan bahwa saya ini Katolik, mungkin disinilah saatnya untuk tunjukin bahwa kita dalam memberi kasih sayang itu seluas-luasnya ya, tidak terbatas-batasin gitu. Benar. Kenapa? Cinta kasih itu kan tidak boleh berhenti. Ketika cinta kasih berhenti hanya untuk satu orang atau dalam tempat tertentu, kita itu belum menjadi seorang Kristen. Belum. Cinta kasih itu kan harus menembus batas, dalam arti bahwa kita harus berusaha mencintai, mendekati orang-orang yang justru paling membutuhkan. Boleh saja kita tidak butuh teman seperti Ega, contoh. Boleh saja, karena kita banyak teman-teman yang bisa diajak jogging, banyak main sepak bola, boleh saja. Tapi kan cinta itu harus bisa mengorbankan perasaan itu. Kan nggak bisa terbatas, ya kan? Iya. Jadi mereka lebih banyak yang itu tadi. Jadi cinta itu harus bisa melihat itu. Saya hari ini ingin jogging dengan teman-teman saya, tapi kan Ega lagi sendiri, contohnya. Biar saya dengan Ega saja. Kan harus bisa sampai ke titik itu. Itu baru katanya bahwa kita ini seorang beriman. Saya juga kalau saya lihat. And you know what? Ya? And you know what, Troy? Romo Ramlan ini, walaupun sibuk, walaupun sering ke pedalaman dan nggak mungkin nggak dapat sinyal, tapi selalu menyempatkan diri untuk say hello sama aku. So, thank you Romo Ramlan. Iya, sama-sama. Itu supportnya luar biasa banget sih dari Romo. Iya, itu penting, itu pentingnya. Romo, ada yang mau disampaikan, Romo? Buat umat-umat yang ada di Matraman, yang dulu Romo pernah dibesarkan di Matraman juga, ya kan? Ya, untuk umat-umat yang terkasih, kita sebagai keluarga, ya keluarga karena kita semua anak-anak Tuhan, mari kita lebih peduli lagi dengan orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan kasih sayang, membutuhkan perhatian, membutuhkan bantuan. Karena Tuhan menginginkan tangan-tangan kita, Tuhan menginginkan kehadiran kita, Tuhan menginginkan hidup kita untuk bisa bermanfaat bagi orang lain. Dan orang-orang di sekitar kita sangat membutuhkan itu. Ya, saya melihat kehidupan saya di sini, kalau saya pikirkan diri saya sebagai pribadi, sebagai Ramlan sendiri, saya tidak akan tahan di sini. Kalau saya hanya memikirkan diri saya sebagai Ramlan sendiri, saya tidak akan tahan di sini. Tapi karena saya memikirkan bahwa kasih Allah itu sangat besar untuk diri saya, dan kasih inilah yang saya bagikan bahkan sampai ke hutan Amazon ini. Dan saya percaya Bapak Ibu teman-teman umat Allah yang terkasih juga sudah menerima banyak rahmat, banyak berkat dari Tuhan. Mari kita buka tangan, buka hati juga untuk berbagi kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Seperti Ega ini saya pikir banyak juga di sekitar. Begitu, Tuhan memberkati. Salam dari Amazon. Ya, terima kasih Romo. Ega, mau sampaikan sesuatu? Waktunya. Mau closing? Ya, Romo Ramlan, terima kasih ya udah meluangkan waktu buat Mega konsultasi secara live via Zoom. Sama. Terima kasih banyak terus, ya. Romo, jaga-jaga kesehatan. Siap. Dan jangan pernah menyerah, semangat terus melayaninya. Siap. Terus semangat. Sukses Romo Ramlan. Dan buat kamu juga Mega harus tetap semangat untuk jadi motivasi bagi banyak orang. Karena di kehidupan yang baru Semangat ini, dong. Tuhan ada alasan untuk memberikan itu. Oke? Amin. Oke semuanya. Om opa di rumah, om tante dan semuanya, kami tutup acaranya ini dulu ya. Terima kasih. Dadah. Bye.
Nah, disaksikan kan tadi obrolan Mega sama Romo Ramlan dan Troy. Kalau bisa Mega simpulkan untuk kalian nih yang mendapatkan musibah atau kejadian seperti Mega itu, ketika kalian merasa hal tersebut justru mendekatkan kalian kepada Tuhan, itu adalah sebuah mukjizat. Nah, kalau untuk yang lainnya, yang kondisinya lebih beruntung dari kami, ayo kasih perhatian lebih kepada orang sekitar kalian yang membutuhkan perhatian lebih dari kalian untuk support buat mereka. Karena itu yang Mega dapatkan dari lingkungan sekitar Mega. So, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan loncengnya juga. Oke, terima kasih.